Kamsia Boba Podomoro hadir ketika minuman kekinian boba tengah marak di Pontianak, tepatnya pada tahun 2019. Menjadi salah satu usaha franchise yang masih bertahan hingga tahun 2022 dan mengalahkan pesaing lain di kelas minuman kekinian. Kamsia Boba Podomoro terus bertahan dengan varian-varian baru dan terus berupaya untuk menjaga kualitas bahan agar tak kehilangan pelanggan. Awal hadirnya, Kamsia Boba Podomoro dapat menjual hingga 500 cup dalam satu hari. Namun, sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, Kamsia Boba Podomoro mengalami penurunan penjualan hingga 100 cup per harinya. Namun, kondisi ini tak menyurutkan langkah Kamsia Boba Podomoro untuk terus bertahan dan memasarkan produknya. Selain kualitas produk yang selalu dijaga dengan bahan-bahan berkualitas, pekerja di Kamsia Boba Podomoro juga turut mengikuti training sebelum melakukan pekerjaan. Profesionalitas dalam bekerja seperti prinsip 3S, senyum, salam, dan sapa selalu berusaha dilakukan demi kepuasan pelanggan. Tak jarang komentar positif selalu didapatkan Kamsia Boba Podomoro sejak awal berdiri hingga sekarang. Pemasaran dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya promosi melalui media sosial pada akun Instagram @kamsiaboba.podomoro dan memasang penjualan secara online pada GoFood, Maxim, ShopeeFood, dan lainnya. Secara mandiri, Kamsia Boba turut menerima pesan antar baik dalam jumlah kecil maupun besar. Aktiva tetap dan aktiva lancar. Bisnis Kamsia Boba Podomoro. Aktiva tetap diperoleh sebesar Rp18.050.000, aktiva lancar sebesar Rp65.356.000. Estimasi penjualan omset per tahun diperkirakan dalam sehari terjual sebanyak 30 gelas dengan jumlah hari kerja per bulan 30 hari. Tarif untuk satu gelasnya yaitu Rp15.000 dan sumber dana modal sendiri 70% dan modal bank 30%, disertai bunga bank sebesar 12% per tahun. Pajak 10% per tahun dan inflasi yang diperkirakan 1,3% per tahun. Nilai COF dan Chief Bisnis Kamsia Boba Podomoro. Nilai COF didapat dari aktiva tetap ditambah aktiva lancar sebesar Rp83.406.000 dan nilai Chief Cash Inflow mengestimasi penerimaan sejumlah Rp162.000 dan penyusutan didapat dari aktiva tetap dibagi usia proyek sebesar Rp4.512.500. Nilai EBIT didapat dari estimasi penjualan dikurang aktiva lancar kurang penyusutan sejumlah Rp92.131.500, biaya bunga sebesar Rp3.2.616, dan biaya EBT sama dengan EBIT dikurang biaya bunga sebesar Rp89.128.884, dan PPH sebesar Rp8.912.888, dan nilai EAT sebesar Rp80.215.996.000. Nilai CIF diperoleh dari pertambahan nilai EAT ditambah penyusutan ditambah bunga kali 1 dikurang pajak. Didapatlah sejumlah Rp84.430.850. Nilai NSIF didapat dari aktiva lancar ditambah nilai sisa sejumlah Rp66.619.500. Perhitungan estimasi penjualan dalam setahun, maka didapati perhitungan NPV, IRR, payback periode, yaitu NPV sebesar Rp265.614.921. Keputusannya investasi COF sebanyak Rp83.406.000 pada Kamsia Boba Podomoro layak dilakukan karena nilai sekarang dari investasi sebanyak itu akan menghasilkan penerimaan di masa yang akan datang sebanyak Rp416.342.900 dan nilai internal rate of return sebesar 44,51%. Keputusan investasi berdasarkan hasil analisis perhitungan kelayakan bisnis Kamsia Boba Podomoro
investasi proyek usaha yang direncanakan layak untuk dilakukan karena pengembalian IRR proyek tersebut sebesar 44,51% per tahun, lebih besar dari suku bunga bank 12%. Angka payback sebesar 0,95 pada bisnis Kamsia Boba Podomoro akan kembali selama 11 bulan. Analisis bisnis yang sudah diobservasi, didapatlah kelebihan dan kekurangan pada bisnis Kamsia Boba Podomoro ini. Kelebihannya, dikemas dengan tampilan yang kekinian, memiliki harga yang relatif terjangkau, berlokasi di tempat yang strategis, bahan baku mudah ditemukan, dan memiliki sasaran pembeli yang tepat. Sedangkan kekurangan pada bisnis Kamsia Boba Podomoro ini terdapat nuansa outdoor, lahan parkir yang terbatas, dan dari segi persaingan berupa penurunan daya beli masyarakat. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut, Kamsia Boba adalah suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner. Target usaha Kamsia Boba mengarah pada remaja dan orang dewasa. Promosi yang digunakan adalah promosi langsung dan melalui media sosial.